Oke, halo adik-adik semua. Jadi di video kali ini kita bakalan membahas tentang pengumpulan tugas, UTS, ya, dan latihan-latihannya melalui GitHub. Nah, sebelumnya kemarin abang udah jelasin tata cara pengerjaan UTS-nya dan juga tugas-tugasnya ya, tugas-tugas praktikum. Nah, mungkin pertama-tama itu abang bakalan bahas dulu nih tentang UTS-nya. Nah, adik-adik kan sebentar lagi bakalan UTS ya. Jadi untuk UTS-nya ini digabung pembahasannya, yaitu pemrograman web dan juga desain analisis algoritma. Oke, jadi yang pertama itu kita bakalan bahas tentang UTS PW1-nya, pemrograman web. Nah, jadi untuk soalnya nanti bakalan abang cantumkan di link GitHub-nya juga, dan kalian bisa baca di readme-nya nantinya gitu. Oke, jadi untuk UTS-nya itu sederhana ya. Nah, nanti selama pelaksanaan UTS, nanti semua praktikan tuh wajib hadir. Nah, UTS-nya PW1 ini itu dilaksanakan secara individu gitu. Nah, yang perlu ada buat adalah itu membuat sebuah repository website menggunakan framework Bootstrap gitu. Nah, jadi tenang aja, adik-adik bisa cicil dari mulai sekarang, tapi tetap nanti presentasinya diadakan secara luring atau langsung gitu. Nah, kemudian secara terpisah tampilkan hasil pengerjaan pada HTML yang berbeda gitu. Nah, jadi apa aja nih yang perlu dimuat dalam konten Bootstrap-nya? Nah, kemarin kan kita udah belajar nih membuat Bootstrap, yaitu menggunakan struktur HTML secara sederhana gitu. Nah, nantinya yang bakalan dinilai itu apa? Pembuatan struktur HTML, kerapian isi konten, terus penambahan komentar pada masing-masing section yang kemarin ya. Jadi kalau kita buat setiap tag HTML-nya itu, misalkan kita buat navbar, ya, kita buat UI untuk tab barunya gitu, di setiap menu bar navigasinya gitu. Nah, kita kasih cantumkan komentar supaya jelas ya. Kemudian implementasi Bootstrap. Bagaimana nanti adik-adik bisa mengimplementasikan Bootstrap secara baik menggunakan CSS dan JavaScript di Bootstrap documentation gitu. Nah, kemudian ada button, text hover, navbar, carousel, grid, dan anchor gitu. Nah, untuk temanya itu bisa bebas, bisa menyesuaikan juga dengan konten-konten yang sebelumnya yang udah pernah dibuat di tugas gitu. Ya, jadi hampir mirip dengan tugas, hanya saja ini bakalan dites secara langsung gitu. Nah, terus untuk penambahannya ya, nanti abang bakalan nilai di UTS-nya ini bagaimana kerapihan di sisi GitHub-nya gitu. Nah, untuk UTS-nya nggak terlalu rumit, hampir mirip dengan latihannya. Nah, jadi nanti kalian mengumpulkan dua seperti itu. Kemudian untuk DAA, ya untuk DAA-nya ini secara berkelompok ya UTS-nya. Nah, jadi untuk tata pengumpulannya bisa ada dibaca di soal juga nantinya. Nah, tapi yang pengen abang jelasin di sini itu adalah soalnya gitu. Kita disuruh buat struktur data statis dan dinamis gitu. Dengan menyertakan implementasi data pada kehidupan sehari-hari. Misalkan struktur data pegawai, struktur data mahasiswa, struktur data penjualan dan sebagainya gitu. Nah, adik-adik bisa cari tuh di internet referensinya ada banyak, tapi dengan catatan tingkat originalitasnya di atas 70%. Nah, nanti abang bisa cek, pastinya abang bakalan pertimbangkan tuh sisi aspek source code, metode yang digunakan juga apakah udah sesuai atau belum. Nah, terus apa aja nih kombinasi struktur data yang perlu adik-adik perlu perhatikan. Nah, kriterianya sebagai berikut. Yang pertama, program harus memuat struktur data statis dan dinamis. Nah, jadi untuk yang pertama, ya, misalkan nanti adik-adik bakalan buat struktur data statis temanya A dan dinamis temanya B gitu. Jadi ada dua yang dikumpul gitu. Yang pertama struktur data statis dan yang kedua dinamis gitu. Ya, dicatat ada dua. Di sini ada kata dan, berarti yang dibuat ada dua gitu. Ya. Kemudian tampilkan program melalui IDE. Jadi nanti apapun IDE yang ada adik gunakan, baik itu Visual Studio Code, Visual Studio, Codeblox dan semacamnya ya, itu harus ditampilkan melalui IDE programnya. Nah, itu bebas. Mau pakai IntelliJ IDEA, mau pakai apa namanya? Pakai Sublime Text dan semacamnya itu mau gimana pun ya terserah gitu ya. Bebas. Nah, kemudian
kita harus lihat bahwa sebuah program itu harus punya struktur atau selection menu nantinya. Jadi ketika program itu dijalankan nanti ada menu opsinya gitu. Opsi 1 itu struktur data statis dan opsi 2 dinamis. Jadi nanti kalau misalkan kita gambarkan ya, oh, bentar kita cari dulu. Menggunakan Paint ya. Kita bantu menggunakan Paint. Mana ya? Sebentar. Oke. Ini nggak berfungsi ya search. Sebentar. Oke. Kita menggunakan Paint ya. Jadi nanti kalau misalkan kita berprogramnya itu ada menunya gitu. Satu itu data statis. Nah, ini data dinamis. Kemudian nanti ada adik buat di sini opsi. Nah, kalau kita masukkan satu, berarti kita bakalan buat struktur data statis gitu. Jadi contoh adalah kita buat struktur data statis data mahasiswa gitu. Ya, berarti tinggal buat nama, ya, NIM, hobi gitu misalkan. Nah, itu bebas. Ya. Kemudian data dinamis itu kalau kita pencet opsi 2 gitu. Ya. 2. Nah, itu dia. Itu kriterianya gitu. Ini kriteria penilaian. Oke. Terus kreativitas itu kembali kepada praktikan ya. Nanti bakalan abang uji gitu kreativitas kalian ketika presentasi pastinya dan secara berkelompok ya. Jadi kalian nggak usah pusing kalau kalian lihat ini agak ada banyak ya, ada statis dan dinamis, dan kalian juga buat struktur datanya. Nah, abang sengaja buat berkelompok tapi agak abang tingkatkan tingkat kesukarannya pastinya sedikit karena ini berkelompok. Oke, terus ya tidak diperkenankan untuk melakukan proses sorting dengan hanya menggunakan satu metode yang sudah ditentukan. Jadi nantinya adik-adik juga bakalan buat metode sorting gitu. Sorting apa? Contoh, ketika nanti ada NIM, nah misalkan 2014 01127. Nah nantinya ketika kita show data, ya kita pencet menu show, ya nanti tentunya di statis ada menu lagi ya kan. Yang kemarin ada create, read, update, dan delete, ya. Nah ketika kita mau show atau read, dia bakalan berurut gitu ketika show gitu, fungsi show gitu ya. Itu pastinya untuk penilaiannya bakalan dinilai ya. Nah, untuk temanya menyesuaikan gitu. Kalau kalian mau buat data mahasiswa juga sama, pastikan kontennya berbeda gitu dengan kelompok lain. Nanti bisa kalian bahas juga. Oke, itu untuk soal DA-nya. Nah, sekarang kita bakalan mencontohkan bagaimana tata cara pengumpulan source code-nya atau project-nya gitu. Oke. Nah, untuk pengumpulan project-nya, itu Abang sarankan kalian pakai Visual Studio Code atau pakai Visual Studio. Nah, itu bakalan Abang jelaskan dua-duanya, tenang aja. Oke. Nah, jadi yang pertama itu pastinya Abang udah bakalan siapkan nih dua GitHub. Nah, itu bisa kalian clone nantinya. Nah, GitHub ini bakalan bertujuan untuk sebagai repository tempat kalian nanti mengumpulkan tugasnya gitu. Nah, di sini ada README, kalian bisa baca nantinya di sini. Semacam di Google Classroom juga. Jadi semua reminder atau pengumuman bakalan dicantumkan di sini. Nah, ini bakalan abang buka secara publik dan kalian bisa masukkan gitu. Nah, kedepannya abang bakalan buat ini private. Jadi abang bakalan minta atau nggak usah nih, nggak usah. Jadi abang bakalan buat publik, mempercaya ke kalian. Nah, nanti abang bakalan share linknya ini, dua link ini. Nah, jadi di pemrograman web ini nanti kalian bakalan kumpulkan dua folder. Latihan 1, tugas kemarin ya, tugas 1, dan UTS-nya. Oke. Kemudian untuk DAA hanya UTS saja. Ya, latihan tidak perlu. Oke. Nah, jadi abang bakalan contohkan yang pertama sekali itu menggunakan apa? Visual Studio Code. Oke.
Oke, jadi kita mulai dari awal aja ya, mulai dari awal. Oke, pastikan kalian sudah menginstal Visual Studio Code dan Visual Studio. Oke, jadi untuk Visual Studio dibuka aja Visual Studionya, ya, dibuka Visual Studionya. Nah, pastikan juga kalian sudah punya direktorinya gitu. Nah, direktori itu tempat kalian nanti nyimpan projectnya. Nah, kalian nyimpan projectnya, contoh abang nyimpan di folder ini ya, dokumen, aslab, ya. Terus nanti kita bakalan nyimpan di mana? Kita bakalan nyimpan pemrograman web 1. Sorry, pemrograman web 1 ya. Kita bakalan nyimpan di sini nih. Oke. Ya. Nah, di sini ada tugas 1, pemrograman web 1. Nah, kita bakalan buat di sini ya. Nah, ini coba kita lihat aja ya. Kita delete. Nah, ini juga kita delete ya. Kita mulai dari awal aja, oke. Jadi langkah pertama itu kalian buka Visual Studio Code. Nah, terus kalian clone Git repository. Kalian masukkan link ini nih. Code HTTPS, pastikan HTTPS ya, karena abang nggak menggunakan SSH. Abang pakai HTTPS, kalian salin di sini. Terus kalian bakalan masukkan ke sini nih. Kalian pencet yang tadi, masukkan di sini, copy paste. Nah, pastekan di sini dan clone. Oke. Nah, terus kalian buka folder directory kalian. Nah, dokumen, aslab, kalian buka pemrograman web 1. Nah, kalian buat folder baru, misalkan UTS. Atau ini kita hapus saja ya. Kita hapus. Dan buat folder pemrograman web 1 gitu ya. Nah, misalkan kalian buat di sini nih, pemrograman web 1. Nah, terus nanti abang bakalan buat di sini sesuai namanya gitu. Nah, di sini kalian buat nama kalian, nama, nim, com kalian. Jadi contohnya abang buat di sini abang ya, nama abang, terus misalkan kita katakan 127. Ini contoh ya, ini contoh, dan abang katakanlah ini C gitu. Atau lab 1 gitu, lab 1. Ini contoh. Nah, terus kalian select repository location gitu. Nah, jadi abang bisa cek nantinya. Oke. Kita open, bisa di new window juga. New window bakalan buka window baru, jendela baru, tapi ya kita buat aja open window aja nggak apa. Open window. Oke. Terus ya kita bisa meletakkan project kita di sini nih. Ya. Jadi kalau kita lihat, perhatikan ya. Di sini sudah ada pemrograman web 1 dan ya. Di sini nih project kita. Oke. Jadi abang nanti tinggal buka-buka aja nih folder kalian gitu. Nah, terus apa yang perlu kita lakukan selanjutnya? Nah, nanti kalian bakalan buat project kalian yang di sini nih. Jadi misalkan kita buat project baru, index.html. Oke, kita buat di sini html. Sorry, doc tipe html. Kita buat html. Kita buat head ya tadi ya, kita buat gini ya. Nah, terus kita misalkan kita buatlah hello world. Oke, save. Nah, terus kita buka terminal, kita bisa pencet terminal. Nah, kita buka Ctrl Shift ini juga bisa ya. Kita nggak perlu lagi git init karena sudah diinisialisasi. Jadi yang perlu kita lakukan apa? Nah, kita bisa menggunakan git add titik. Kalau misalkan kita mau, ibaratnya gini, adik-adik udah buat banyak folder nih, banyak folder gitu kan. Folder gitu kan, folder gitu kan. Nah, tapi lupa untuk menambahkan. Nah, kita bisa namanya pakai git add titik atau git add all gitu. Jadi dia bakal menambahkan semua file kita ke repository ini. Gitu. Tapi kita juga bisa menggunakan git ini. Git add index.html ya, bisa juga. Nah, terus kita commit, misalkan kita commit. Nah, perintahnya gini, git commit. Nah, commit ini gunanya apa? Sebagai checkpoint. Jadi misalkan adik-adik nih, misalkan menulis gitu ya, menulis sebuah buku ya.
Jadi membuat rangkuman. Nah, adik-adik udah nyatat nih, catat gitu. Nah, pekerjaan adik-adik itu dibaratkan catatan ini nih. Nah, terus kita mau ngasih tanda, misalkan sticky notes gitu. Sticky note atau kita kasih kayak tanda centang atau tanda titik. Nah, itulah sebagai commit. Yang artinya apa? Kita bakalan buat suatu tanda ke local repository kita atau ke komputer kita. Jadi belum ke update ke sini ya, belum ke update ke sini. Kita simpan di alamat memori komputer kita. Kita buatlah sebagai commit gitu. Jadi kita git commit -m artinya message. Kita kasih keterangannya. Nah, ini tuh apa gitu. Jadi kalau kita ngasih sticky notes apa di sini? Misalkan ini adalah halaman satu rangkuman misalkan gitu atau tugas satu gitu. Atau misalkan ya keterangan lah gitu bahwa kita ngerjainnya sampai mana gitu. Contoh ini kita buat apa? Kita buat sebuah pesan bahwa ini apa? Penambahan indeks HTML. Katakanlah seperti itu, ya. Kita git commit. Nah, berarti dia bakalan nambahkan sebuah catatan penambahan index.html. Nah, kalau adik-adik bingung, adik-adik bisa buka tutorial penggunaan Git. Nah, itu ada banyak. Nah, jadi adik-adik bisa baca di sini. Git commit, nah git apa? Nah, tapi kita nggak perlu lagi git init karena kita sudah clone dan kita nggak perlu lagi git remote. Ya, remote itu apa? Remote itu kayak ngasih reference kalau kita bakalan mengotak-atik ini git kita ini gitu. Jadi nggak perlu lagi git remote, tapi kita perlunya apa? Yang paling penting adalah git add, git commit, sama git push gitu. Nah, jadi ketika ada install Visual Studio Code biasanya ada tuh atau install apa ya? Git lah, install git itu bisa ada master dan main gitu. Tapi kita pakai main nantinya ya. Pakai master juga boleh. Oke. Nah, jadi hanya itu aja yang paling penting. Git add, commit sama push gitu. Ya. Oke, udah. Nah, selanjutnya bakalan kita buatlah di sini git push ya. Origin main karena abang buatnya main kan. Nah, kita main push. Oke. Nah, jadi dia bakalan kalau kita refresh dia udah bisa. Nih, jadi ada indeks nih. Kalau dibuka ya udah muncul ya. Oke. Jadi seperti itu caranya. Cukup gampang kan? Nah, kalian juga bisa menggunakan branch baru. Jadi branch itu apa? Branch itu konsepnya gini nih. Jadi kita kerja secara tim. Misalkan ini adalah Andi dan Budi gitu. Andi, ini Budi gitu. Nah, keduanya ini developer. Ya. Jadi kita buat sebuah source code, tapi kita pengen kerjanya beriringan gitu. Jadi nggak ada namanya clash atau tabrakan. Nah, sebenarnya secara pemula, adik-adik bisa menggunakan konsep apa? Apa namanya? Single branch atau branch tunggal. Tapi ini bakalan ngebuat clash antar project. Nah, jadi Git ini ya, sejarahnya kan Git ini dibuat untuk apa? Kolaborasi gitu, kolaborasi project. Jadi di komputer teman kita sama di komputer kita bisa mengerjakan satu project dengan cepat, efektif, dan nggak makan banyak waktu untuk mengerjakannya. Tapi saling-saling sama-sama kerja gitu. Jadi kan kalian kan kalau kerja kelompok kadang-kadang ya, kadang-kadang kan mau nih si A ngerjain ini dulu, habis itu dioper ke si B gitu. Nah, kita enggak, kita kerjanya beriringan nih. Kau ngerjakan yang ini, aku ngerjakan yang ini, dan kita push ke repository yang sama. Tapi kan kalau misalkan kita buat branch-nya sama, ya kita nanti bakalan contohkan. Kalau branch-nya sama itu pakai branch main aja, itu bakalan bentrok tuh. Nah, jadi adik-adik bisa juga nih kalau udah advance pemahamannya bisa pakai branch. Jadi misalkan kita nanti kerjakan di tim ya, nanti ada si A, si Andi dan si Budi. Si Andi ngerjakan di branch-nya dia sendiri, katakanlah branch-nya X, dan si Budi ya mengerjakan di branch-nya Y gitu. Nah, nanti bisa digabungkan ke branch apa? Branch main gitu. Nah, main inilah tempat project utamanya gitu. Bisa. Itu namanya merge apa ya? Merge branch gitu. Jadi branch-nya bisa di merge gitu. Ya. Gitu. Oke? Paham ya? Gampang ya? Oke, itu untuk konsep dari Git ya, secara sederhana dari branch. Ya, itu untuk pengumpulan project ya. Nah, jadi bisa menggunakan itu. Nah, jadi kalau misalkan bingung juga pakai git add, ada salah satu opsi curang. Itu kalian buka folder kalian di mana kalian simpan. Misalkan di sini pemrograman, terus pemrograman 1. Nah, kalian masukin aja nih semua project kalian ke sini nih. Contoh,
Contoh ya, contoh. Misalkan kita buat project abang yang dulu aja nih. Abang buka project yang dulu, ya. Buka ini. Kita pilih. Sorry. Kita buka praktikum tanggal 1. Jadi abang mau contohkan lah. Contohkan abang mau ngopi tugas 1 lah, misalkan gitu. Tugas 1 abang mau buat ini. Abang mau buat GS ini ya. Kita kopikan ke sini. Paste. Nah, kalau udah, ya, kita coba cek. Nah, nambah kan? Nah, tapi apa? Ini belum ke update. Kalau nggak percaya, udah coba aja. Ini belum ke update nih. Sorry, nih. Nah, nggak ada ya. Nah, caranya udah kita git add dulu. Semua git add titik. Oke, terus git commit kayak tadi. Kita kasih pesan apa? Penambahan tugas lamaku. Hehehe gitu misalkan. Keren kan? Nah, ini bebas. Oke. Nah, dia bakal nambahin semua. Habis itu udah git push kemana? Origin. Origin itu sumbernya kemana? Main. Jadi origin itu bakal mengarahkan ke branch apa? Branch main. Udah selesai. Dan ya, kita refresh. Oh, belum ketambah ya. Nah, oke. Jadi dia bakalan ketambah kan? Nah, ini ketambah tuh. Tuh ya. Bakalan bertambah sendiri gitu. Itu caranya. Nah, tapi ini masih berantakan. Ya. Masih berantakan banget. Dia masih foldernya masih berantakan. Jadi ya mungkin nanti bakalan kita buat folder baru aja ya apa ya. Nah, kita buat gini aja nih. Kita buat ya ini salah ya, berarti nama yang di sini tuh tadi. Ya, kita buat di sini nih. Kita buat copy. Nah, jadi ditaruh di dalam sini nih, Ctrl Shift N. Sorry, ini kita masukin aja semua ke sini. Kecuali readme-nya ya, readme-nya jangan ya, nanti bakalan ngerubah repository semua, nanti temannya juga nanti bakalan terganggu. Oke. Kita masukin aja semua nih. Gitnya juga jangan ya. Kita masukin aja sini. Tep. Sorry. Masukin sini. Ini juga. Mana? Ini. Gitnya juga ikut deh. Nah, ini udah ya. Kalau kita buka, kita buka ini. Ya, save. Nah, terus kita buat git add all. Oke. Terus git commit, coba kita git commit -m update folder. Oke, udah. Git push origin main. Oke, berarti salah ya. Make sure you have to the correct access right and sorry access. Oke. Ini nggak boleh ya. Gitnya dikeluarin ya. Salah. Oke, udah. Kita coba ulang. Salah ya. Jadi itu gitnya bukan punya yang ini, punya yang Petrus ya. Oke, jadi gitnya jangan dikeluarin. Git add all. Oke. Kalau udah, git commit -m message update folder ya. Nah, ada baru bisa push origin main. Oke. Oke, kita refresh ya. Nah, bisa ya. Jadi gitu, biar lebih rapi nanti adik-adik buat kayak gini nih. Nah, ini indeksnya masih keluar nih. Iya, masukin aja nih.
oh indeksnya kita delete aja ya. Nah, ini nggak berguna nih. Kita bisa hapus dari sini juga sebenarnya, indeks dan hapus ya. Oke, dan kita kasih tahu keterangan nggak perlu lagi gitu. Oke, udah. Nah, terus semua isu bisa dilihat di sini. Dan ya, semua pull request juga bisa dilihat di sini. Nanti Anda bisa paham sendiri lah. Pull request itu ketika kita minta untuk download gitu, download atau ngambil data dari sini. Oke, udah ya, paham ya? Sampai di sini ya. Nah, itu untuk menggunakan Visual Studio. Oke, nanti dibuat folder sendiri ya, jangan salah. Kalau udah, kita close ya. Oke. Ya, itu untuk Visual Studio Code. Nah, kalau adik-adik komputernya canggih ya, itu bisa menggunakan Visual Studio karena Visual Studio ini berat sebenarnya. Nah, cara paling gampang ya, Visual Studio itu sebenarnya enak, cuma dia berat. Nah, itu kita tinggal buat open with Visual Studio. Ya, kita buka open ini ya. Kita ulangi ini. Ya, ini open with Visual Studio. Ya, oke. Nanti bakalan kebuka otomatis. Nah, pastikan adik-adik udah download modulnya gitu, modul Git dan juga modul bahasa pemrogramannya gitu kalau menggunakan ini. Nah, jadi ini udah otomatis nih, udah enak banget nih. Ya, langsung aja clone gitu ya. Nah, enaknya si Visual Studio ini, kita nggak perlu capek-capek ngoding ngetikkan perintahnya gitu. Kita tinggal menggunakan ini aja, git change ini aja. Ya, kita lihat solution explorer kita, folder, udah, tinggal kita masukkan aja gitu kemana yang mau kita simpan. Tapi ada catatan, kita harus tahu nyimpannya di mana. Ya, kalau abang ya, abang nyimpannya biasanya kalau git ini ya, dia biasanya buat repository sendiri tuh. Nah, jadi bukan di sini dia nyimpannya. Dia bakalan nyimpan di sini ya, user. Nah, dia bakal nyimpan di sini bisa. Sebentar ya. Iya. Mana ya? Apa juga bentar ya. Git open in ya. Nah, jadi dia bakalan nyimpan di Azure source ya, repos dan nyimpan di sini nih. Oke. Jadi gampangnya apa? Gampangnya udah kalian tinggal buat Ctrl Shift N, nama kalian, contohnya Alex ya, Alexander ini praktikan abang nih, yang terbaik ya. Oke, misalkan NIM dia, abang nggak tahu juga NIM dia. Ini asal-asalan ya, jangan ditiru ya. Ini 21 lah. Ya, nah ini misalkan kita katakanlah dia di lab 1 ya. Atau ini, oh ini nggak perlu ya, nggak perlu, nama sama NIM aja. Oke, nah udah, projectnya tinggal taruh sini aja gitu. Nah, contohnya kita mau buat apa? Project abang tadi ya. Nah, taruh aja nih. Copy nih semua ya. Terus taruh di sini. Pas tekan. Nah, dia bakalan update sendiri nih ke sini. Lihat nih. Nah, enak kan? Nah, jadi tinggal git change ya, terus kasih message, gampang banget. Ini enak banget ya makanya ya. Update folder tugas misalkan. Bebas ya, suka hati kalian. Terus commit all. Oke. Jadi semua yang ada di folder Alex ini bakalan commit nih. Commit all ya. Oke. Kalau udah kita tinggal lihat aja nih. Commit all tadi ya. Nah, ini bakalan nggak update kalau kita buka ya. Nih, nggak bakalan update. Kenapa? Ada yang tahu? Nah, karena kita belum push. Belum push. Oke. Nah, jadi kita harus push dulu gitu. Caranya kita tinggal push. Karena sudah di commit ya. Tapi ingat,
Kalau kita mau nge-push, kita harus buat commit dulu. Kalau kita belum commit, kita bakal nggak bisa nge-push gitu. Oke, udah aman ya. Kita lihat. Nah, bisa ya, selesai gitu ya. Nah, tapi ada cara paling cepat juga nih. Kalau kita mau nambahin file juga. Contoh, misalkan kita mau nambahin readme sendiri gitu. Bisa juga, masukkan aja. Contohnya, masukkan aja nih, update lagi nih. Readme, kita masukin. Dia bakalan kebaca readme di folder C Alex. Nah, ada cara yang ibaratnya paling aman, paling abang rekomendasikan, itu dengan menggunakan sinkronasi atau pull dan push. Jadi ketika misalkan kita ngerjakan tugas, ya, karena kita buat di branch yang sama, itu pasti bakalan apa? Bakalan bentrok adik-adik. Kalau apa? Kalau misalkan nih, misalkan terjadi folder apa? Folder di tempat si kawan kita, si kawan mulai ibaratnya, kawan adik-adik gitu. Kalau di tempat folder adik-adik sudah diupdate, sementara di tempat folder temannya belum diupdate, dan ketika dia melakukan proses push, itu bisa aja bentrok atau clash di bagian stage-nya, ya. Jadi stage itu apa? Stage itu adalah kondisi suatu kondisi di mana ini nih. Jadi ada namanya stage, ya. Ini adalah lokal kita gitu. Jadi lokal ini bakalan masuk ke repository. Ada juga yang punya kawannya gitu. Jadi ada yang change di punya komputer kawannya. Katakanlah yang punya kawan itu AZ gitu yang berubah. Nah, punya kita yang berubah itu AI gitu misalnya. Nah, padahal di tempat kita udah sampai banyak nih ngerjainnya. Di tempat dia masih sedikit. Ketika misalkan kita sudah synchronize di sini, nah duluan misalkan ini kawannya yang sedikit ini dia update duluan, update repositorinya duluan, otomatis repositorinya masih apa? Masih sedikit, masih cetek nih, masih sedikit. Sementara kamu udah ngerjainnya banyak. Nah, kamu harus sebenarnya nggak bakalan rumit sih, tapi bakalan butuh effort yang lebih untuk apa? Untuk menyesuaikan di stage dan di repository yang change-nya, on change gitu. Jadi ketika dia udah berubah, jadi dia bakalan berubah sedikit. Jadi yang ke-update sedikit, sementara kita udah banyak. Jadi kita bakalan memilah-milah di stage-nya gitu. Nah, itu ada kondisi seperti itu. Oleh karena itu, alangkah lebih baiknya kita buat branch baru. Supaya apa? Kalau kita ngebuat branch baru, kita bakalan tinggal merge branch aja. Jadi tinggal merge branch itu. Tapi nggak masalah untuk langkah awal, itu cukup advance. Sebagai langkah awal, adik-adik bisa buat satu branch saja. Nanti bakalan abang bantu untuk periksa juga apakah ada clash di bagian branch-nya. Nah, jadi adik tinggal buat gini aja tuh. Ya, masukin aja kayak tadi caranya. Ya. Ini tinggal disinkronize saja. Ini cara paling aman, ya. Disinkronize saja. Nah, pastikan dicek juga ya di web ini. Pastikan dicek. Kalau nggak ke-update, ya, dia bakalan ngasih tahu di sini nih. Gitu. Jadi nih, kalau misalkan ada change, itu kalian commit dulu, nge-save gitu. Misalkan kita katakanlah ini update readme. Nah, ini commit dulu. Baru di synchronize gitu. Jadi jangan di-push aja, disynchronize. Kenapa harus disynchronize ya? Karena teman-temannya juga pengen ngumpul tugas, bukan lu doang gitu ya. Nah, disynchronize. Udah, dia bakal ada folder readme-nya di dalam tuh. Nih, ya. Nah, jadi adik-adik foldernya bisa buat catatan sendiri tuh. Misalkan nih si Alex mau buat catatan di sini nih. Misalkan dia kan suka bilang saya kasih peringatan ya Bang gitu misalkan. Atau saya kasih disclaimer. Ya udah tinggal buat aja di sini. My disclaimer gitu. Saya ganteng gitu misalkan. Nah, ini bisa. Update ganteng misalkan gitu. Nah, bisa. Nah, ini si Alex berarti dia buat sebuah disclaimer bahwa dia ganteng gitu. Mau update lagi boleh ya, jadi bebas. Ya, gitu misalkan ya. Jadi gampang lah. Update senang. Ini kayak ngasih apa ya? Catatan gitu. Oke, paham ya? Jadi sangat-sangat mudah bukan menggunakan GitHub ini? Ya sebenarnya sih advance sebenarnya.
Tapi ya untuk langkah awal ini udah cukup banyak yang abang jelaskan. Kedepannya abang harap kalian semua bakalan bisa ngerjainnya gitu. Nah untuk DAA juga sama. Nah di sini abang kasih keterangan nama kelompok, caranya sama persis kayak tadi. Nah cara ngumpulinnya gitu ya. Nah nanti bakalan ada update-update yang abang buat di sini nih pengumuman ini. Ya nanti link soalnya juga abang bakalan buat di sini atau sekarang aja nih. Link soalnya di sini nih. Nah, kita taruh di Google Drive ya. Google Drive. Ya kita taruhlah sebuah project baru tuh. Nah, ini agak lama ya, tapi ini bakalan berguna buat adik-adik semua nantinya. Ya, kedepannya Bang harap bakalan bisa berguna buat kalian, apalagi buat portofolio kalian nanti. Kalau kalian buat project, kalian bisa buat ini juga. Oke, ini agak sedikit nge-lag sebentar ya. Oke, kita buat baru aja. Kita buat folder baru. Soal TS TW 1 dan DAA 1 ya. Oke, ini yang bakalan kumpul di sini. Oke, ya ini untuk DAA 1 dan PW nih. Oke, terus kita buat bagikan ya. Jadi kalian nanti bakalan bisa lihat doang, nggak bisa ngubah. Ya sebenarnya juga untuk GitHub ini bagusnya alangkah lebih baiknya itu abang bakalan buat perwakilan kelompoknya gitu, atau dibuat private aja gitu, dibuat add kolaborator. Karena apa? Nanti bakalan bisa diubah-ubah orang kan, bakalan nggak bagus gitu. Tapi ya nggak apa, abang percaya kalian, abang bakalan pastikan bahwa kalian semua itu bisa untuk menggunakan GitHub ini gitu ya. Oke, ini udah, belum? Oke, tapi lumayan ya kira-kira ya, nggak terlalu sulit. Ya masih loading, pokoknya ya kadang-kadang memang gini ya. Oke, ini udah, kita close aja ya. Nah ini juga kalian bisa pakai git change ini ya, no git, terus nanti kalian buka git. Oke, kalian bisa buka view branch juga untuk melihat perubahan-perubahan yang sudah terjadi. Oke, jadi apapun yang sudah kalian commit bakalan ketahuan di sini nih. Kalian juga bisa pantau dari sini gitu deh. Jadi kalian nggak bakalan bisa macam-macam gitu. Ya bakalan kepantau di sini gitu ya. Ini di close aja. Nah nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa dibahas di grup. Oke, ini juga bisa di close ya. Nah, jadi keunggulan dari GitHub ini cukup banyak kalau kalian betul-betul paham. GitHub ini sangat bagus dan banyak digunakan oleh developer gitu. Ini salah satu pemanfaatan cloud computing juga adik-adik GitHub. Oke, ya ini udah cukup panjang ya, sudah setengah jam. Nah, nanti bahkan abang lanjut ke part selanjutnya, itu penjelasan link list yang kemarin, eh sama apa lagi ya? Ya abang rasa itu aja dulu sih, link list ya, bakalan kita bahas. Tapi itu di video yang terpisah aja. Oke, ini sudah. Nah, ini dibatasi. Siapa saja yang memiliki link bisa melihat ya. Oke, salin. Terus kita tambahin di sini nih. Soal UTS TW 1 link. Oke, update soal UTS ya. Ini juga. Oke.
update soal UTS yang DAA 1 link. Oke, nah update soal UTS. Oke, itu ya. Nah, ini untuk linknya udah ada. Nah, ini juga linknya udah ada. Oke, aman? Aman ya? Tinggal kembali. Ya, begitulah soal UTS-nya dan kitabnya. Nah, nanti kita bakalan ketemu juga di hari Selasa dan Kamis. Nah, kalian bisa terus pantau di grup ya. Oke, itu aja adik-adik. Terima kasih sudah menonton dan abang harap lancar semua UTS, latihannya dikerjakan ya. Nah, nantinya bakalan ada jadwal dan abang bakalan kabarin di grup. Dan persiapkan dengan baik. Itu aja dari abang. Terima kasih adik-adik sekali lagi. Selamat siang, sore, dan malam. Bye.